adik-adik semua, selamat hari Minggu, Shalom. Selamat mengikuti apa dan kakak Tasya di hari ini. Selamat datang di sekolah minggu Gereja Protestan Maluku Jemaat Immanuel Karpan. Nah adik-adik, sekarang ketemu mulai ketemu punya sekolah minggu. Adik-adik siap? Tapi sebelum ketemu mulai, ketemu melandasi ketemu punya ibadah di hari ini dengan berdoa. Adik-adik duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, lalu ketemu berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan Yesus berikan bagi kami. Di saat ini Bapa di surga, kami akan mulai kami punya sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya, mujizat dalam tuntunan Bapa di surga. Kami juga minta Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus bagi kami untuk firman Tuhan dan materi yang akan disampaikan di hari ini, agar adik-adik asuhan di subjenjang anak kecil 3 boleh menerima dengan segala baik dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, ketemu punya pembacaan firman di hari ini terambil dari pertama Korintus 14 ayat 6 sampai 12 dan pertama Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Tapi nanti kakak minta adik-adik untuk pause video sebentar supaya adik-adik bisa baca Alkitab. Nah adik-adik, ketemu punya materi di hari ini dengan subpokok bahasan membangun jemaat dengan 3 tujuan khusus yang akan ketemu capai bersama di hari ini. Yang pertama menyebutkan arti membangun jemaat, yang kedua menyebutkan berbagai macam karunia dalam membangun jemaat, dan yang ketiga menyebutkan contoh membangun jemaat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan 3 tujuan itu adik-adik ketong akan berproses di hari ini. Iya adik-adik, jadi arti dalam membangun jemaat itu adalah bukan yang dimaksudkan ketong buka lahan baru, ketong bangun rumah, ketong bangun gereja, habis itu ketong pindah ke jemaat atau ketong tinggal di jemaat yang baru itu. Bukan seperti itu adik-adik. Yang Rasul Paulus bilang atau maksudkan adalah membangun jemaat lewat ketong punya sikap atau perbuatan dalam ketong punya kehidupan. Lalu TKP yang kedua atau tujuan yang kedua itu berbagai macam karunia dalam membangun jemaat. Seperti yang sudah katong baca di Alkitab adik-adik, ada berbagai macam karunia yang bisa bantu katong dalam membangun jemaat. Misalnya karunia untuk mengajar, untuk memberitakan Injil, untuk melayani, untuk membagi-bagikan sesuatu, karunia untuk memimpin, untuk mengusir roh jahat, atau karunia untuk menyembuhkan. Nah adik-adik, lewat karunia-karunia inilah yang harus katong lakukan dalam katong punya kehidupan tiap-tiap hari dalam membangun jemaat. Contoh dalam membangun jemaat itu adik-adik, misalnya kalau ada anggota jemaat yang susah atau yang membutuhkan katong punya pertolongan, adik-adik bisa melakukan hal tersebut lewat adik-adik punya sikap dan tingkah laku. Misalnya dia sengaja ada makanan lalu katong pergi berbagi dengan dia. Terus kayak misalnya dia berkekurangan misalnya dalam hal pakaian, adik-adik yang punya kelebihan bisa membantu. Atau misalnya ada yang sakit, adik-adik bisa membantu, melayani dan juga mendoakan anggota jemaat yang sakit supaya mendapat kesembuhan. Nah itu adik-adik adalah contoh bagaimana katong harus membangun katong pun jemaat dalam kehidupan sehari-hari. Oke adik-adik, semoga adik-adik bisa terima materi dengan baik lalu melakukannya dalam adik-adik punya kehidupan. Katong punya materi membangun jemaat di hari ini. Rasul Paulus mau mengingatkan untuk adik-adik dan juga untuk katong semua bahwa katong sebagai anggota jemaat harus berperan aktif untuk menjaga katong punya jemaat supaya bisa terhindar dari misalnya kesalahan-kesalahan yang bisa saja terjadi. Membangun jemaat itu adik-adik bukan berarti katong membeli lahan baru atau membangun rumah, katong membangun gereja lalu katong pindah ke lahan baru atau jemaat baru yang katong bangun itu adik-adik. Membangun jemaat bukan dalam pengertian seperti itu. Rasul Paulus bilang seperti yang tadi kakak jelaskan di awal bahwa membangun jemaat
berarti katong berperan aktif turut serta dalam segala kegiatan-kegiatan yang ada di dalam katong punya jemaat adik-adik. Katong membangun katong punya jemaat ini menjaga akan punya keutuhan, menjaga supaya yang ada kesalahan-kesalahan yang terjadi. Nah, misalnya adik-adik dalam firman Tuhan tadi bahwa katong punya karunia Roh Kudus yang Allah berikan. Seperti yang sudah dijelaskan dalam firman Tuhan tadi bahwa ada yang punya karunia untuk bahasa roh, tetapi ada juga yang punya karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Itu yang disebut oleh Rasul Paulus tentang karunia-karunia. Nah, adik-adik, dengan karunia-karunia yang Allah berikan untuk katong semua, maka katong mempergunakan karunia yang Allah kasih itu untuk membangun jemaat menjadi lebih baik. Misalnya kalau di dalam jemaat itu ada bikin perlombaan, katong sebagai warga jemaat yang baik harus turut berpartisipasi aktif mengikuti perlombaan-perlombaan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam jemaat. Nah, demikian adik-adik katong punya materi di hari ini. Semoga adik-adik bisa mengerti dan memahami dengan baik dan melakukan firman Tuhan dalam adik-adik punya kehidupan. Sebelum katong berpisah, katong satu di dalam doa. Adik-adik duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, lalu katong berdoa. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang memberikan kami kesempatan untuk ada di dalam sekolah minggu kami di siang hari ini. Kami sudah boleh membaca sedikit dari berita firman Tuhan, bahkan kami sudah boleh belajar tentang bagaimana katong harus membangun jemaat dan katong harus turut serta atau berperan aktif di dalam pembangunan jemaat ini Bapa di sorga. Tuhan Yesus berikan Roh Kudus kepada adik-adik asuhan ini agar mereka yang masih kecil boleh memahami dengan baik materi yang disampaikan sehingga mereka boleh melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan mereka. Ini doa kami Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur dan kami memohon berkat daripadamu. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus mau tinggal menyertai memberkati seluruh kehidupan kami, anak-anak asuhan kami, kehidupan orang tua mereka mulai dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik.